Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan laporan penganggaran penjualan dan anggaran produksi perusahaan Rahma Bakery di Karang Bahagia. Berikut ini adalah daftar isi dari makalah saya. Selanjutnya bab pertama itu yang pembahasan dari T1 itu adalah anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan. Penganggaran penjualan adalah proses perencanaan dan estimasi penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Ini melibatkan proyek atau estimasi jumlah unit produk atau layanan yang diharapkan terjual serta pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Penganggaran penjualan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tren pasar, kondisi ekonomi, strategi pemasaran, dan persaingan dalam faktor internal perusahaan. Seperti kapasitas produksi, distribusi. Tujuannya adalah untuk membuat rencana realisasi dan struktur tentang pendapatan yang diharapkan dan penjualan yang kemudian dapat menjadi dasar perencanaan keuangan dan operasional perusahaan. Dengan melakukan penganggaran penjualan dengan cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin muncul serta sumber daya strategi pemasarannya mereka secara efektif untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan. Manfaat anggaran penjualan. Yang pertama itu membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengatur sumber daya secara efisien dan memiliki perkiraan yang akurat terhadap penjualan yang diharapkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalokasikan dengan bijaksana sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan kapasitas produksi sesuai dengan permintaan yang diantisipasi. Yang kedua itu penganggaran penjualan kemungkinan perusahaan menetapkan target yang realitas dan struktur yang dapat menjadi dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Yang ketiga itu dengan memantau dan mengevaluasi hasil penjualan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang untuk meningkatkan efisien operasional dan aktivitas strategi pemasaran mereka. Yang keempat itu penganggaran penjualan juga membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan dengan menyediakan perkiraan pendapatan yang dapat diharapkan untuk periode tertentu yang berguna dalam menyusun anggaran, perencanaan investasi, dan penentuan kebijakan keuangan. Dengan demikian, penganggaran penjualan adalah alat penting manajemen perusahaan yang membantu mencapai tujuan keuangan dan operasional dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari perusahaan yang saya teliti. Menyusun anggaran penjualan Rahma Bakery merupakan perusahaan yang memproduksikan roti. Perusahaan Rahma Bakery menjadi 3 jenis roti, yaitu roti ukuran kecil, sedang, dan besar. Dalam rangka penyusunan anggaran induk untuk bulan Januari 2023, perusahaan Rahma Bakery mengumpulkan data tentang jumlah produk roti ukuran kecil, sedang, dan besar yang akan dijual selama tahun 2003. Perusahaan Rahma Bakery juga memprediksi harga yang akan dikenakan untuk setiap produk yang akan dijual di tahun 2023. Adalah harga jual per produk selama bulan Desember 2022. Untuk roti kecil itu 10.000 dan roti sedang itu 8.000 dan roti besar 6.000. Berikut ini adalah data jumlah produk yang terjual selama periode Desember 2022 dan harga jual per unitnya itu 300 perak dan untuk yang kecil dan
Untuk yang sedang itu 500 perak dan untuk yang besar itu 1000 rupiah. Untuk bulan Januari 2023, perusahaan Rahma Bakery menargetkan kenaikan penjualan untuk masing-masing produk itu sebesar 20% untuk roti kecil dan 15% untuk roti sedang dan 10% untuk roti besar. Harga jual produknya sama dengan bulan Desember 2022. Selanjutnya berikut dari tabel ini adalah pertumbuhan penjualan dari target penjualan. Maka pertumbuhan penjualan masing-masing produk dari roti kecil dari 100% dikurangi 20% ditambah 20% menjadi 120%, dan untuk roti sedang dari 100% ditambah 15% menjadi 115%, dan roti besar dari 100% ditambah 10% menjadi 110% dari. Dan ini jumlah produk yang dijual untuk masing-masing roti ya. Dari 120% dikali 10.000 itu menjadi 12.000 produk yang harus dijual per Desember ya. Dan roti sedang 115 dikali 8.000 menjadi 9.200 produk yang harus dijual, dan roti besar 110 dikali 6.000 menjadi 6.600 produk yang harus dijual. Untuk total penjualannya dari roti kecil itu kan 12.000 dari satu unit roti 300 perak dan menjadi totalnya 3.600.000, dan untuk roti sedang itu 9.200 dan dikali 500 satu unit dari roti tersebut menjadi 4.600.000, dan roti besar itu 6.600 dikali 1.000 untuk per unit roti dan menjadi 6.600.000. Kesimpulan anggaran penjualan perusahaan dari Rahma Bakery untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2023, penjualan dari roti kecil itu 12.000 dan roti sedang 9.200 dan roti besar 6.600. Dari harga per unit roti kecil yang 300 perak dan roti sedang 500 perak dan roti besar 1.000 perak, dan total penjualan dari roti kecil itu 3.600.000 dan roti sedang itu 4.600.000 dan roti besar 6.600.000, dan total penjualan seluruh anggaran produksi pada bulan Januari adalah 14.800.000. Selanjutnya anggaran produksi. Definisi anggaran produksi. Anggaran produksi adalah proses perencanaan dan penentuan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau layanan dalam suatu perusahaan. Namanya adalah untuk memastikan bahwa produksi dilakukan dengan efisien dan efektif dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan overhead lainnya. Selanjutnya menyusun anggaran produksi. 1. Data dalam informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran produksi. Estimasi penjualan unit barang jadi akan dijual pada periode mendatang. Estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Anggaran produksi 1 bulan. Perusahaan Rahma Bakery sedang menyusun anggaran produksi untuk periode yang produk yang dihasilkannya, yaitu produk roti Rahma. Untuk bulan Juni 2022, perusahaan Rahma Bakery memberikan dapat menjual 20.000 roti selama bulan Juli 2022. Adalah tabel anggaran produksi perusahaan bakery untuk periode bulan Juli, dan penjualan 20.000 dan persediaan akhir jumlahnya 8.000. Untuk persediaan awal modal jumlahnya 2.000. Anggaran produksi perusahaan Rahma Bakery untuk periode bulan Juli, penjualan itu mencapai 20.000 dan ditambahi persediaan akhir barang jadi 8.000
dan untuk jumlah barang yang dibutuhkan 28.000 dan dikurangi persediaan awal barang jadi 2.000 untuk jumlah barang jadi yang akan diproduksi menjadi 18.000. Itu anggaran triwulan dari perusahaan Rahma Bakery menyusun anggaran produksi triwulan ke 3 tahun 2022 Juli sampai September untuk produksi roti. Berikut adalah rencana penjualan roti untuk 3 bulan. Berikut adalah tabelnya. Dari bulan Juli itu penjualannya mencapai 18.000 dan bulan Agustus itu mencapai 20.000 dan sedangkan September itu mencapai 22.000. Dan selama tahun 2022 perusahaan Rahma Bakery ingin meningkatkan persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 3.000 produk. Jadi jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetapi itu 3.000 produk. Itu adalah tabel anggaran produksi perusahaan bakery untuk periode bulan Juli dan penjualan 20.000 dan persediaan akhir jumlahnya 8.000 untuk persediaan awal modal jumlahnya 2.000. Anggaran produksi perusahaan Rahma Bakery untuk periode bulan Juli penjualan itu mencapai 20.000 dan ditambahi persediaan akhir barang jadi 8.000 dan untuk jumlah barang yang dibutuhkan 28.000 dan dikurangi persediaan awal barang jadi 2.000 untuk jumlah barang jadi yang akan diproduksi menjadi 18.000. Tabelnya dari anggaran produksi perusahaan Rahma Bakery untuk barang yang berakhir pada 10 September 2022. Penjualan untuk bulan Juli itu mencapai 18.000 dan sedangkan untuk Agustus itu mencapai 20.000 dan sedangkan September itu mencapai 22.000 dan total mencapai 60.000 dan ditambahkan persediaan akhir barang jadi itu untuk bulan Juli itu 3.000 dan sedangkan Agustus itu 3.000 juga dan sedangkan September juga 3.000 untuk totalnya 3.000 dan jumlah barang yang dibutuhkan 21.000 untuk bulan Juli dan sedangkan Agustus itu 23.000 dan September itu 25.000. Jadi total 63.000 untuk barang yang dibutuhkan. Jadi yang dikurangi persediaan awal barang jadi 3.000 untuk bulan Juli dan Agustus juga 3.000 dan September 3.000. Untuk total yang dikurangi persediaan awal yaitu 3.000. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi bulan Juli itu 18.000 dan untuk Agustus itu 20.000 dan untuk September itu 22.000. Jadi totalnya itu 60.000. Untuk kesimpulannya berdasarkan hasil dari analisis pembahasan analisis dari data penelitian yang telah dijelaskan di bab 1, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah anggaran penjualan adalah alat manajemen penting untuk yang membantu perusahaan merencanakan dan mengendalikan pendapatan dari penjualan produk atau jasa. Proses pembuatan anggaran penjualan melibatkan analisis histori, evaluasi, pasar proyek, permintaan, dan pertimbangan faktor-faktor eksternal dan internal lainnya. Itu kesimpulan dari anggaran produksi adalah instrumen vital dalam perencanaan operasional perusahaan yang mengestimasikan dan mengelola biaya serta sumber daya yang diperlukan dalam proses produk, barang, atau jasa. Untuk sarannya itu analisis histori, evaluasi dari data penjualan histori untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam membuat perkiraan yang lebih akurat untuk masa depan. Dan yang kedua itu pemahaman pasar. Lakukan riset pada menyeluruh untuk memahami perilaku pelanggan dan tren industri dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa Anda. Untuk ketiga itu kolaborasi antar tim, yaitu libatkan tim penjualan untuk pemasaran dan manajemen lainnya dalam proses penganggaran untuk mendapatkan wawasan yang lebih holistik dan memastikan bahwa semua faktor yang relevan dipertimbangkan. Adalah penganggaran produksi. Evaluasi permintaan pasar, lakukan analisis pasar menyeluruh untuk memahami permintaan produk atau jasa Anda dan termasuk tren pasar, preferensi dan pelanggan dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan
pelanggan. Untuk prediksi kebutuhan bahan baku, perkiraan membutuhkan bahan baku dan komponen lain dengan cermat berdasarkan volume produksi yang direncanakan, estimasi permintaan pasar. Yang ketiga itu analis biaya produksi. Untuk identifikasi dan evaluasi semua komponen biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan biaya lainnya untuk mengembangkan anggaran produksi akurat. Dan untuk yang keempat itu perencanaan kapasitas produksi tertentu, kapasitas produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar dan pastikan bahwa fasilitas produk Anda mampu merekomendasikan volume produksi yang direncanakan. Untuk kelima itu menggunakan teknologi dan estimasi, pertimbangan penggunaan teknologi dan estimasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya yang meningkatkan kualitas produk. Itu adalah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.